Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu telah subscribe di channel YouTube saya. Channel YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun dari kalangan umum, untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi, silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, mata kuliah pada sesi ini adalah terkait dengan regulasi keuangan negara. Ini alasan utama kenapa kita belajar akuntansi pemerintahan, ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bagi Bapak Ibu yang bekerja di sektor pemerintahan, maka menyusun laporan keuangan untuk akuntabilitas dan transparansi jelas. Jadi kalau kita belajar akuntansi pemerintahan dan kita bekerja di pemerintahan, maka ilmu itu kita gunakan untuk basis penyusunan laporan keuangan dengan tujuan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian aktivitas terkait dengan keuangan, misalkan ada penganggaran, penerimaan dan pengeluaran kas, pendapatan, beban, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Itu kita perlukan bagaimana tata cara pengelolaannya, pencatatan, dan juga pengakuan penyajian di dalam laporan keuangan. Makanya kita perlu belajar akuntansi pemerintahan. Nah, sebagai warga negara yang baik, maka kita perlu Bapak Ibu, perlu memahami APBN dan realisasi APBN. APBD maupun realisasi APBD. Kenapa? Karena APBN itu sumber dananya yang terbesar dari mana? Dari pajak. Pajak siapa yang bayar? Ya kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Sehingga otomatis kita juga perlu punya kepentingan untuk mengawasi bagaimana penggunaan, pengelolaan, dan alokasinya. Kemudian memahami belanja negara digunakan untuk apa. Kemudian memahami penerimaan negara itu dari mana saja. Ada dari sektor pajak, ada dari minyak dan gas, atau dari sumber-sumber lain yang sah. Kemudian yayasan dan ormas memperoleh dana dari mana? Kenapa kita perlu menggunakan akuntansi pemerintahan? Tidak hanya di dalam sektor pemerintahan, karena di dalam sektor publik di dalamnya ada non pemerintahan dan juga pemerintahan. Intinya sama, semuanya tidak berorientasi pada profit. Nah, kalau yayasan dan ormas, maka kita perlu juga memahami dari mana sih sebenarnya yayasan dan ormas itu memperoleh dana dan juga bagaimana penggunaannya dan bagaimana akuntabilitasnya. Dan bagi pekerja yang ada di kantor akuntan publik, Bapak Ibu nanti misalkan bekerja di kantor akuntan publik, maka Bapak Ibu bisa memahami bagaimana mekanisme dan sistem keuangan negara secara komprehensif dari pola perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, sampai dengan pola pemeriksaan, pengendalian, itu Bapak Ibu bisa digunakan dasar-dasar itu untuk Bapak Ibu bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian memberikan jasa konsultasi pada instansi pemerintah. Kemudian melakukan audit jelas, karena namanya aja kantor akuntan publik, fungsi utamanya atau tugas utamanya adalah melakukan audit keuangan maupun audit operasional. Kemudian klien sektor publik ini ada dari yayasan, ada dari organisasi kemasyarakatan, maupun dari pemerintahan. Dalam hal ini Badan Layanan Umum atau BLUD. Nah, selanjutnya adalah ini tampak gambaran aja. Saya tampilkan bagaimana sih APBN tahun 2021. Nah, APBN tahun 2021 lebih didominasi pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Kita tahu bahwa tahun 2021 adalah kita masih ada pandemi Covid, sehingga banyak anggaran yang tertuju pada bagaimana pemulihan, bagaimana penanggulangan, bagaimana percepatan penanganan Covid. Tujuannya satu adalah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan juga menciptakan kesehatan dari sisi masyarakat supaya bisa lebih safe, lebih selamat, lebih nyaman, lebih aman dalam bersosialisasi, dalam bekerja dan sebagainya.
Nah, ini APBN tahun 2021. Di mana di dalam APBN tahun 2021 ada pos pendapatan negara. Di situ pendapatan negara ada dari penerimaan pajak, kemudian ada belanja negara, ini ada belanja untuk pemerintah pusat, transfer daerah. Ini transfer daerah ini belanja yang disampaikan tidak direalisasikan oleh pemerintah pusat, tetapi uang tersebut dialokasikan, disalurkan, didistribusikan ke daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Kemudian dari pendapatan dikurangi belanja, apakah pendapatan lebih besar atau lebih kecil? Jika pendapatan itu lebih kecil daripada belanja, maka akan muncul defisit. Nah, defisit anggaran. Nah, di sini muncul ada defisit anggaran. Nah, defisit anggaran di sini akan ditutup melalui pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran diambil dari mana? Bisa melalui komponen hutang atau melalui komponen silpa. Silpa itu selisih penggunaan anggaran lebih tahun sebelumnya. Ini gambaran yang APBN. Nah, kemudian asumsi-asumsi yang digunakan di dalam APBN ada pertumbuhan ekonomi, ada nilai tukar, kurs, ada harga minyak, ada inflasi, tingkat bunga, kemudian bagaimana lifting minyak, kemudian lifting gas, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, Gini rasio, kemudian kemiskinan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Ini asumsi-asumsi dasar yang sebenarnya sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Jadi akuntansi sektor publik itu salah satu ilmu yang mempelajari sebenarnya di dalam akuntansi sektor publik banyak disiplin-disiplin ilmu yang bisa kita gandeng. Seperti misalkan ada ilmu ekonomi, mikro, makro dan sebagainya itu bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah ini APBN tahun 2021 di mana APBN tahun 2021 pendapatan negara tercatat dianggarkan ditargetkan sebesar 1,743,6 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan bisa dilihat 1.444,5 triliun dan ini tumbuh sebesar 2,6%. Perlu kita pahami bersama, biasanya pada lazimnya pertumbuhan ekonomi di setiap negara bila tidak ada pandemi Covid, standarnya adalah 5-7%. Indonesia dulu sebelum ada pandemi tumbuh sekitar 5-7%. Ini karena ada pandemi tumbuh 2,6%. Ini sebenarnya sudah prestasi yang bagus karena di beberapa daerah tidak menjadi tumbuh tapi justru minus. Tumbuh tapi dalam angka minus. Hibah 0,9 triliun, PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan analisis yang digunakan, misalkan trennya bagaimana pendapatan negara tahun 2016 sampai 2021. Nah, kita lihat ini tahun 2020 terkoreksi tajam, Bapak Ibu. Yang tadinya 1,9 terkoreksi menjadi 1,6, turun. Kemudian termasuk belanja, penerimaan pajak juga jauh turun. 2020 kita lihat ada koreksi yang tajam juga ke bawah. Nah, ini APBN tahun 2021. Kemudian ini tadi yang kita lihat pelajari bahwa di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ada bagaimana pemeriksaan mengatur terkait dengan pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, pertanggungjawaban keuangan negara salah satunya diwujudkan dalam apa? Dalam bentuk penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan SAP akrual. Nah, laporan keuangan yang seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan ada 7. Laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan SAL. Itu laporan yang ada di SAP acara akrual. Nah, bagaimana dengan laporan desa? Nah, desa itu ada, tapi saat ini masih menjadi draft PSAP desa. Dia akan nanti tercantum dalam pengaturan khusus tersendiri. Itu adalah laporan realisasi anggaran desa, neraca desa, dan catatan atas laporan keuangan desa. Nah, ini sektor publik Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa sektor publik itu tidak hanya ada di sektor pemerintahan, tetapi ada di sektor non pemerintahan. Yang di sektor pemerintahan menggunakan pedoman standar akuntansi pemerintahan PSAP, penyataan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan di non pemerintahan menggunakan biasanya adalah ETAP atau SAK ISAK 35.
Nah, entitas publik ini bisa dilihat Bapak Ibu. Entitas publik dapat dikategorikan menjadi dua. Satu sebagai komponen pemerintahan seperti Pemda, provinsi, kemudian kementerian, lembaga. Tetapi untuk yang non pemerintahan ini adalah organisasi non laba seperti apa? Yayasan dan organisasi lain yang tidak bersifat profit. Organisasi publik non pemerintah berbentuk seperti ormas, partai politik, organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, organisasi internasional, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana aktivitas kegiatan entitas publik dapat sama dengan aktivitas organisasi privat yang berorientasi laba? Misalkan, jadi aktivitas kegiatan entitas publik dapat sama persis dengan aktivitas organisasi privat yang berorientasi laba. Misalkan rumah sakit, ada rumah sakit yang milik swasta, mungkin dia memang orientasinya untuk mencari laba. Ada rumah sakit milik yayasan yang fungsi tujuannya, orientasinya adalah bukan untuk mencari laba, tapi untuk menghidupi yayasan dan juga digunakan untuk kemakmuran atau kemaslahatan masyarakat. Kemudian keunikan dari entitas publik terletak pada tujuannya. Uniknya apa? Tidak bertujuan mencari laba atau membungkuk kekayaan pemilik. Kenapa? Karena pemiliknya adalah masyarakat, bukan sebagai perorangan individu ataupun kelompok. Kemudian kepemilikan tidak terbagi atas saham. Pada beberapa organisasi, pendapatan berasal dari kontribusi sumbangan, tidak terkait dengan pemberian barang dan jasa. Jadi bukan artinya kita kayak berjual, kita belanja, kita keluarkan uang, dia ngasih barang, tidak. Tetapi ini adalah konsepnya pendapatan non pertukaran. Sumbangan itu kan kita memberi tanpa kita berharap untuk menerima wujud barang atau jasa. Nah, di dalam sektor publik itu ada beberapa peran yang dimiliki oleh sektor publik. Yang pertama adalah bahwa sektor publik dalam politik, sosial, ekonomi, karena pemerintah berperan sebagai regulator. Jadi sektor publik ini dia fungsinya adalah sebagai regulator. Manajemen keuangan dan manajemen keuangan publik memegang peranan penting karena dalam organisasi tersebut terdapat penggunaan sumber daya. Sumber daya yang diperoleh, resources-nya itu diperoleh dari masyarakat. Sehingga perlu adanya peran Pemda atau peran pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi itu untuk mengawasi. Karena apa? Ujung utamanya adalah bahwa resources-nya, sumber daya yang diperoleh oleh entitas publik ini adalah berasal dari masyarakat, sehingga lokasi penggunaannya harus diawasi secara jelas, dikelola secara jelas, sehingga tidak dapat dimonopoli oleh satu atau dua pihak tertentu. Kemudian akuntansi sektor publik ini menjadi bagian dalam mata ujian CPA atau CPMA, mata ujiannya akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti berkembang menuju sertifikasi profesi CPA dan CPMA, maka sektor publik itu menjadi salah satu mata ujian sehingga perlu dipelajari lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, peran sektor publik non pemerintah telah ikut banyak berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yayasan agama, sosial, ormas, pendidikan, dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sajikan hari ini, kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih dan semoga tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya gambarkan beberapa hal-hal yang terkait dengan regulasi keuangan negara yang nanti akan saya tambah dengan beberapa hal yang terkait seperti regulasi keuangan negara, kemudian nanti ada standar akuntansi pemerintahan, dan yang urgensi adalah mengapa kita perlu belajar terkait dengan akuntansi sektor publik. Ya, yang pertama adalah terkait dengan keuangan negara. Jadi keuangan negara itu apa sih sebenarnya? Keuangan negara ini tidak hanya terbatas pada anggaran yang ada di pemerintah pusat, tetapi ruang lingkupnya mencakup ada anggaran yang di lingkup pusat dan juga anggaran yang ada di daerah. Jadi tidak hanya terbatas, oh itu keuangan negara. Negara itu tidak hanya terbatas hanya di kementerian, tetapi pemerintah daerah, provinsi itu pun juga include di dalamnya. Termasuk di dalamnya ada Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian keuangan negara ini dituangkan di dalam perencanaan jangka panjang. Kalau mungkin kita pernah mendengar rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana anggaran pendapatan dan belanja secara tahunan.
Jadi keuangan negara ini wajib hukumnya dituangkan di dalam APBD maupun APBN yang dilakukan yang dianggarkan secara periode 1 tahunan. Kemudian yang kedua, tata pelaksanaan keuangan negara ini diatur melalui beberapa regulasi. Kita mengenal adanya paket regulasi keuangan negara. Apa paket keuangan negara? Undang-undang paket keuangan negara itu ada 3, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang perlu kita pedomani. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ini yang membahas terkait mengatur tentang keuangan negara. Kemudian paket undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Apa ini membahas apa? Mengatur terkait dengan perbendaharaan negara dan juga pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Setelah kita yang tadi Undang-Undang Nomor 17 mengatur tentang keuangan negara secara keseluruhan, secara lengkap. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu mengatur terkait dengan perbendaharaan negara dan juga bagaimana pelaksanaan anggaran. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ini mengatur terkait bagaimana pemeriksaan, kemudian pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama mengatur terkait keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bagaimana perbendaharaan, bagaimana penata usahaannya, pelaksanaan anggarannya bagaimana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ini mengatur terkait dengan pemeriksaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Jadi lengkap. Pertama keuangan, mengatur secara ruang lingkup dan tetek bengek dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur perbendaharaan dan pelaksanaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 mengatur bagaimana pemeriksaan dan juga pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, di luar ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bapak Ibu. Ini mengatur terkait dengan pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini termasuk hal yang baru, ya ini undang-undang yang mengatur terkait dengan desa. Jadi kita kenal yang sekarang ada dana desa, kemudian ada pemerintahan desa. Ini mengatur secara skup dalam hal yang lebih kecil. Kalau APBD itu mengatur dalam skup kota, kabupaten ataupun kota, tetapi ini desa sudah diatur. Kenapa? Karena desa juga memiliki potensi ekonomi yang juga sangat signifikan. Selanjutnya adalah terkait dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi ketika kita membahas terkait dengan keuangan negara, kemudian ini sudah mengkerucut masuk ke standar akuntansi pemerintahan. Di mana di standar akuntansi pemerintahan ini artinya apa standar? Standar ini adalah pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, standar yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan untuk skup keuangan negara atau keuangan daerah itu menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, SAP ini digunakan untuk apa saja? Untuk domainnya apa saja? Satu, untuk pemerintah pusat, di dalamnya ada lembaga kementerian, lembaga teknis, kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah, ada provinsi, kabupaten ataupun kota. Kemudian yang terakhir adalah Badan Layanan Umum, baik itu BLU dari skup Satker maupun BLUD di skup daerah. Kemudian berbentuk regulasi pemerintah. Jadi standar akuntansi pemerintahan dulu awalnya dimulai dengan PP 24 tahun 2005. PP 24 tahun 2005 ini membahas terkait dengan CTA, Cash Steward Accrual. Kemudian selanjutnya setelah berjalannya waktu ternyata pedoman menggunakan cash basis itu sudah mulai usang karena apa? Tidak bisa memberikan data validitas yang secara komprehensif. Artinya hal-hal yang masih menjadi hak ataupun menjadi kewajiban Pemda, walaupun itu belum diterima secara tunai uangnya, itu tidak terlapor kalau menggunakan cash basis. Nah, dengan menggunakan actual basis, itu semuanya sudah tercover. Nah, yang tadinya PP 24 tahun 2005 itu membahas terkait dengan cash steward accrual atau masa transisi dari basis kas menuju basis accrual, maka pada tahun 2010
terbit adanya peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2010 yang membahas terkait dengan konsep accrual basis untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, ini dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan baik itu pusat maupun di daerah maupun di BLUD itu menggunakan dasar PP nomor 71 tahun 2010. Di dalamnya ada pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP yang membahas tata penyusunan, kemudian dari definisi, kemudian dari pengakuan, kemudian pengukuran sampai dengan penyajian itu dibahas secara lengkap, diatur secara lengkap. Kemudian apabila ada hal-hal yang belum diatur di situ, maka biasanya ada buletin teknis yang mengatur secara lebih lanjut. Kemudian standar dikembangkan dari praktik akuntansi pemerintah yang berlaku secara internasional. Kita tahu dasar untuk pedoman standar akuntansi keuangan baik itu di pemerintahan maupun di keuangan secara privat itu di Indonesia lebih banyak atau beracuan pada IPSAS. Jadi artinya praktik akuntansi pemerintahan secara internasional. Kemudian acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan IPSAS, International Public Sector Accounting Standard. Nah, kemudian laporan keuangan yang ada di SAP Accrual itu apa? Nah, kita bisa bandingkan. Yang namanya laporan keuangan di sektor privat kita kenal ada yang namanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, arus kas, dan juga penjelasan atas pos-pos laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan yang ada di Pemda atau di APBD ataupun di pemerintah pusat? Pemerintah pusat pemerintah pusat pemerintah pusat itu menjelaskan bahwa di dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu ada 7 laporan wajib yang harus disiapkan, harus diwujudkan, harus disusun setiap satu periode akuntansi. Ya, ini yang pertama laporan operasional LO. Nah, laporan operasional ini sama halnya seperti laporan laba rugi yang ada di sektor private. Kemudian ada laporan neraca, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang menjadikan berbeda dengan sektor privat adalah adanya laporan realisasi anggaran dan juga adanya laporan perubahan sal. Nah, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan sal ini menggunakan basis kas. Kalau yang tadi laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas itu menggunakan basis accrual. Kemudian laporan arus kas karena namanya aja untuk kenaikan atau penurunan kas di masa tertentu, otomatis itu menggunakan basis kas. Jadi laporan keuangan yang harus disiapkan oleh Pemda maupun dari tingkat kementerian atau Satker ini ada 7 laporan utama. 1, laporan operasional, laporan neraca, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan juga laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir laporan perubahan sal. Ini yang wajib disiapkan oleh Pemda maupun pusat. Nah, kemudian pengaturan PP 71 tahun 2010 terkait dengan standar akuntansi pemerintahan, di sini kita bisa melihat kalau Bapak Ibu nanti bisa download PP 71 2010 ada lampiran 1 dan lampiran 2. Di mana lampiran 2 kita masih menggunakan pola konsep CTA. CTA itu cash toward accrual, masa transisi dari cash dari basis kas ke basis accrual. Tetap ada di dalam PP 71 ini untuk mewadahi karena pada saat undang-undang ini atau peraturan ini ditetapkan, maka tidak mungkin serta-merta semua daerah di Indonesia atau di kementerian itu bisa langsung menerapkan secara sekaligus. Pasti akan ada tahapan, ada adaptasi, penyesuaian, dan sebagainya. Nah, dari pemerintah pusat itu sudah menyiapkan ada lampiran 2 yang merupakan basis CTA ini masih muncul, isinya sama dengan yang ada di PP 24 tahun 2005. Nah, ada lampiran 1 basis accrual yang ini sudah sifatnya sudah menggunakan konsep accrual. Nah,
Di basis Akrwal selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, itu Pemda ataupun pusat atau kementerian masih diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dari pola CTA ke pola Akrwal. Nah, setelah pola CTA sudah mulai berangsur, sudah mulai diselesaikan, kemudian sudah mulai menyerapkan pola Akrwal, maka pada akhir tahun 2014 semua sudah dimulai dengan konsep penyusunan laporan keuangan berbasis Akrwal. Jadi tahun 2015 sudah menggunakan konsep Akrwal murni, ya. Selanjutnya adalah, nah, ini kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual ini ada beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang diawali, yang digunakan sebagai pedoman adanya publikasi, kemudian ada interpretasi atas PSAP, kemudian interpretasi ini untuk menjelaskan lebih lanjut apabila ada hal-hal yang masih membingungkan sehingga memungkinkan adanya salah tafsir. Kemudian buletin teknis ini menjelaskan secara lebih terinci. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya di dalam PSAP itu sifatnya masih umum, maka di buletin teknis itu akan lebih dipertajam, lebih diperjelas. Kemudian ada surat KSAP. KSAP itu adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, ini biasanya kalau ada hal yang tidak tercakup atau mungkin masih menjadi ambiguitas di PSAP, kemudian ada di buletin teknis, maka biasanya Pemda ataupun kementerian ya akan berkirim surat ke KSAP untuk dimintakan pedoman atau arahan bagaimana menyikapi terkait dengan pencatatan maupun penjurnalan maupun pengakuan terkait adanya beberapa hal yang mungkin belum diakomodir di PSAP maupun di buletin teknis.